Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan analis Bahana Sekuritas, ada Mas Muhammad Wafi. Selamat pagi Mas Wafi. Selamat pagi Mbak Julia. Iya, Mas Wafi, ini udah masuk ke pekan terakhir IHSG, namun ternyata indeks kita masih bertahan di level hijau. Nah, apakah akan ada kejutan nih Mas Wafi di pekan terakhir IHSG kita ini? Kalau dari sisi kejutan sepertinya enggak ya, karena kalau kita lihat dari 2 hari terakhir saja sebenarnya nilai transaksinya juga sudah mulai sepi ya, relatif sepi. Untuk sentimen sendiri memang kalau kita lihat sampai dengan penutupan tahun kelihatannya masih akan cukup positif, namun rentang pergerakannya sendiri akan terlihat akan terbatas ya. Terbatas. Tapi kalau kita lihat ini semakin menguat pada saat ini sudah di 6.600. Apa saja sentimen positif yang bisa mendorong IHSG kita sebenarnya? Ya, kalau kita lihat hari ini sebenarnya lebih kepada faktor eksternal ya. Kalau kita lihat kan di Amerika tercatat kenaikan juga. Kemudian dari harga komoditas juga tercatat cukup positif. Memang masih ada kekhawatiran seperti misalkan perkembangan dari Omicron, tapi saya lihat memang untuk saat ini kelihatannya kekhawatiran itu sudah mulai mereda ya. Baik, Mas Wafi, kalau kita lihat untuk transaksi sendiri sudah mulai sepi karena ini sudah mau masuk libur akhir tahun, Mas Wafi, apakah ini akan berlangsung hingga tanggal penutupan nanti tanggal 31 atau seperti apa? Iya, kelihatannya masih akan berlanjut ya sampai dengan tanggal 30 nanti ya, sampai dengan tutup tahun. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya rata-rata transaksi harian sebelum Natal saja kan itu bisa mencapai sekitar 10 triliunan per hari ya. Sekarang sudah turun ke angka 7 sampai dengan 8 triliun per hari. Baik, apakah masih ada rilis data ataupun sentimen-sentimen yang mempengaruhi hingga nanti tanggal 30, Mas Wafi? Yang dijadwalkan yang kelihatannya akan material sepertinya tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada beberapa yang mengadakan corporate action ya, seperti Indosat yang akan melakukan PSLB. Itu kelihatannya juga akan dinantikan juga oleh pelaku pasar. Selebihnya saya rasa akan datang di tahun depan ya, di awal tahun depan ya. Baik, ada beberapa corporate action. Nah, untuk window dressing ini masih ada kesempatan nggak di pekan terakhir ini? Ya, untuk window dressing sebenarnya masih ada ya, walaupun memang untuk pemilihan sahamnya sendiri cukup selektif ya. Kalau kita lihat mungkin lebih spesifik, kita melihat list saham-saham yang ada di LQ45 misalkan, kemudian dari LQ45 pun kita lihat saham mana saja yang secara performanya memang belum terlalu banyak mengalami kenaikan ya, misalkan seperti Pegas, Won, kemudian ada di luar LQ45 juga ada LPKN, dan juga di healthcare misalkan ada Siloam juga. Baik, nah kalau kita sedikit mengintip begitu bagaimana outlook nanti di tahun 2022 setidaknya di bulan pertama. Seperti apa prediksi Anda? Apakah langsung naik signifikan atau seperti apa Mas Wafi? Ya, memang di bulan Januari saya lihat ada potensi penguatan juga ya. Namun apakah kenaikannya akan signifikan? Sepertinya belum ya. Jadi karena kalau kita lihat sendiri sebenarnya belum ada data-data yang relatif cukup akan berdampak signifikan juga terhadap market yang dinanti oleh pasar ya, di bulan Januari. Jadi kalau kita lihat dari sisi sentimen, memang semua sentimen, semua katalis ini sudah diekspektasikan oleh pelaku pasar. Baik, Mas Wafi, apakah kita bisa membuat target untuk akhir pekan ini di penutupan perdagangan mungkin indeks bisa mencapai 6.700 atau tidak mungkin hal itu terjadi pada pekan ini? Ya, peluang sampai dengan ke 6.700 memang masih terbuka ya, walaupun memang kalau melihat range kenaikan atau pergerakan IHSG ya sekitar per hari ini plus minus 0,4 sampai dengan 0,5%. Kelihatannya kalau kita pasang target realistisnya mungkin di sekitar 6.600 sampai dengan 6.650 ya. Di 6.650. Nah, Mas Wafi, ini kita lihat biasanya secara histori untuk saham retail itu menuai banyak keuntungan begitu ya. Bagaimana dengan akhir tahun ini? Apakah menunjukkan juga kenaikan untuk harga sahamnya? Iya, ini mulai ada geliat-geliat juga ya untuk sektor retail ya.
dari sisi bahkan sektor consumer juga, terutama sektor consumer yang berbasis healthcare juga saya lihat ini pergerakan sahamnya mengalahkan sektor saham-saham berbasis consumer lainnya. Tapi secara sektoral memang saya melihat ada pergerakan yang cukup positif dari sisi kinerja sahamnya yang memang didorong oleh salah satunya adalah kan kita lihat ada pelonggaran dari kebijakan pemerintah di akhir tahun ya yang mengizinkan melonggarkan dari PPKM level 3, kemudian dilonggarkan dari sisi kegiatan operasionalnya dan pergerakan masanya juga. Baik, kalau kita harus masuk sekarang ke retail healthcare, apa yang menarik, Mas Wafi? Ya, untuk sektor retail sendiri, memang dari sisi yang healthcare seperti Kimia Farma, ini masih cukup menarik. Kemudian untuk saham consumer lainnya seperti Sampurna, kemudian Mayora dan ICBP juga masih cukup menarik. Baik, nah ini juga ada Antam yang memiliki pemimpin baru ya, yakni Nicholas Cantwell ini sebagai dirut. Apakah ini ada memberikan efek positif bagi saham Antam sendiri, Mas Wafi? Ya, saya rasa cukup positif ya, karena profil dari Pak Kanter sendiri kan sebenarnya bukan orang baru ya, karena Pak Kanter sendiri kan sebelumnya adalah dirutnya di Vale Indonesia, jadi beliau memang sudah familiar dengan bisnis dari nikel secara spesifik ya, sehingga kalau kita lihat ini bisa menjadi satu arah yang cukup stabil ya firm ke depannya untuk Aneka Tambang. Tapi dari sektor komoditas, pada pekan ini masih menarik atau seperti apa prediksi Anda, Mas Wafi? Ya, untuk komoditas secara overall masih cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat kan semalam saja seperti harga minyak mengalami kenaikan. Kemudian ini mengikuti harga minyak, saya rasa harga komoditas lainnya seperti coal, kemudian soft commodity seperti CPO, bahkan pulp and paper ini juga kelihatannya akan menarik nih ke depannya. Baik, artinya masih ada proyeksi akan semakin naik setidaknya sampai bulan Januari. Apa saja emiten yang menjadi rekomendasi Anda, Mas Wafi? Iya, untuk oil and gas memang relatif sedikit ya, seperti Medco, kemudian dan Akra. Kemudian untuk coal, itu memang ada seperti Adaro, ITMG yang memang masih berbasis ekspor, karena kalau kita lihat dari demand dari luar negerinya masih cukup tinggi. Kemudian untuk soft commodity, kalau kita lihat dari sisi valuasi yang cukup rendah, itu ada LSIP dan juga ada DSNG. Kemudian dari pulp and paper, memang emitennya hanya dua seperti NKP dan Tekim. Baik, terakhir Mas Wafi, apa saja yang masih menarik mungkin selain daripada komoditas dan juga dari retail yang menjadi rekomendasi Anda? Mungkin yang perlu diperhatikan adalah corporate action yang akan berlangsung di tahun depan ya, dan beberapa rencana listing beberapa emiten, dan bahkan kalau kita lihat kan ada satu emiten teknologi yang memang dinanti listingnya di tahun depan ya. Jadi berita-berita mengenai corporate action, penambahan modal, itu akan menjadi salah satu isu yang cukup menarik untuk diperhatikan juga. Oke, apakah termasuk BRIS yang akan melakukan aksi korporasi ini wajib dipantau, Mas Wafi? Iya, itu salah satunya juga. Dan memang trennya juga kelihatannya banyak beberapa bank kecil yang menuju bank digital juga akan melakukan penambahan modal juga ya. Baik. Mas Wafi, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu, Mas Wafi. Pemirsa, demikian analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi.